هلال. أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insyaallah puasa Ramadan yang tinggal beberapa hari kita bisa menyelesaikan sampai akhir Ramadan. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjat, marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang setia mengikutinya sampai akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu muttaqat illa arba'atin nafari, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaumil syahri Ramadan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan pedoman bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran bukan saja dibaca, namun dipahami dan dimengerti dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Orang yang membaca Al-Quran kelak di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Luqmanul Hakim suatu ketika dipanggil oleh tuannya, "Wahai Luqmanul Hakim, tolong engkau sembelih 1 ekor kambing, kemudian bawakan kepada saya dari bagian kambing itu bagian yang terbaik." Kemudian Luqmanul Hakim menyembelih seekor kambing, lantas lidah yang ada pada kambing tersebut dia serahkan kepada tuannya. Kemudian tuannya lagi berkata, "Wahai Luqmanul Hakim, engkau sembelih lagi 1 ekor kambing, kemudian bawakan kepada saya
bagian dari kambing tersebut bagian yang terjelek. Lantas Luqmanul Hakim menyembelih lagi seekor kambing, kemudian ia bawa lagi lidah dari kambing tersebut kepada tuannya. Lantas tuannya berkata, "Wahai Luqmanul Hakim, saya menyuruh engkau mengambil bagian yang terbaik dari kambing tersebut. Kemudian yang kedua, kau mengambil lagi bagian yang terjelek dari kambing tersebut adalah lidah." Lantas dijawab oleh Luqmanul Hakim bahwasanya manusia baik dan buruknya tergantung daripada lidah atau lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keselamatan manusia tergantung kepada lidahnya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, salamatun insan fi hifdzil lisan, selamatlah manusia apabila ia menjaga lidahnya. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, wa mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang lain. Memberi makan kepada orang lain merupakan perilaku yang sangat disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam momen bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan untuk senantiasa memberi makan kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memberi makan pada orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa sebagaimana orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah as-shaumu fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Banyak sekali keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah akan diampuni dosa-dosa kita apabila kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan berdasarkan iman dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Keistimewaan yang selanjutnya yang kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan akan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di surga nanti ada 8 pintu. Salah satu pintu bernama Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, sehingga akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian taklim Ramadan kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.